Diduga Bandar Sabu mengalami laka lantas, ada apa oknum polisi larang wartawan meliput dan mengambil gambar? Riau, sebuah peristiwa berawal dari laka lantas antara mobil box L300 Nopol BM94 XU dan mobil HRV Nopol BM14 XFR yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Simpang Jalan Handayani, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Menurut saksi mata di tempat kejadian perkara, mobil HRV Nopol BM14 XFR mundur dengan kecepatan tinggi menuju Jalan Soekarno-Hatta sehingga bagian belakang ditabrak oleh mobil box L300 yang lagi melaju ke arah timur dari utara dari arah Pasar Pagi Arengka sehingga mengakibatkan kerusakan dua mobil tersebut. Anehnya, seorang penumpang mobil HRV Nopol BM14 XFR keluar dan lari ke arah seberang Jalan Handayani, yaitu Jalan Muhajirin. Pengakuan orang sekitar TKP, "Ya, kami acuh-acuh saja alias cuek gitulah lihat orang kabur itu. Kan mobilnya masih ditinggal tuh," ucap saksi mata yang namanya. Setelah itu, tiba-tiba datang 5 atau 6 orang yang mengaku polisi dari Polda Riau yang sedang memburu penumpang mobil HRV BM14 SOR yang telah kabur itu. Oknum polisi di antara mereka itu menyebutkan lagi mencari barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang diduga berada dalam mobil HRV tersebut. Rahmat Pangabean, ia seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya, rupanya diam-diam telah berangsur mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan sekitar TKP. Ia melakukan riset menggunakan kamera telepon genggamnya, wawancara orang-orang sekitar TKP, observasi, dan pencarian data untuk mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan dalam melaporkan suatu berita dinilai janggal itu. Namun, dalam menjalankan tugas seorang jurnalis, Rahmat diminta untuk tidak mengambil gambar apa-apa sekitar TKP laka lantas itu oleh oknum yang mengaku polisi. Bahkan, kata Rahmat Pangabean, seorang oknum polisi mencoba menggertaknya dengan meminta Rahmat untuk jadi saksi pada peristiwa tersebut. "Ya, saya tidak menolaklah, selagi kesaksian saya itu untuk kepentingan publik atau orang banyak," ucap Rahmat Pangabean yang mengaku akan memviralkan video oknum polisi halangi tugas jurnalis. "Polisi sedang jalankan tugasnya dan saya jurnalis lagi menjalankan tugas jurnalistik juga, hehehe. Sama tugas dong," ucap Rahmat Pangabean kepada awak media ini. Dikutip dari berbagai sumber, bahwa kebebasan pers sangat penting dalam negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Dengan kebebasan pers, masyarakat dapat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang, serta dapat memperoleh akses ke berbagai sudut pandang dan opini yang beragam. Dalam prakteknya, wartawan di Indonesia sering mengalami kendala dalam melaksanakan tugas jurnalistik terkait pengambilan gambar atau merekam suara. Beberapa kendala yang sering terjadi adalah penolakan atau ancaman dari pihak yang bersangkutan, kekerasan atau intimidasi dari aparat keamanan atau oknum tertentu, dan bahkan adanya penganiayaan atau penangkapan oleh aparat keamanan. Penting untuk dicatat bahwa wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada publik. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan gambar atau merekam suara, wartawan harus mempertimbangkan baik etika jurnalistik maupun hukum privasi, serta memastikan bahwa aktivitas mereka dilakukan dengan integritas dan profesionalisme. Kebebasan pers harus dijaga dan diperjuangkan oleh semua pihak, termasuk wartawan, masyarakat, dan pemerintah. Dari Riau mengabarkan, Atia. Tahu? Loh, sekarang ini kan supirnya kita bawa nih. Iya, tapi kan tidak bisa Bapak larang kami motor ini. Ya kita minta bantu Kami supaya. jurnalis, Pak. Tahu saya jurnalis. Saya polisi. Ya. Tahu saya. Ya, karena saya polisi. Polda itu tanggung saya Rahmat Pangabean. Iya tahu. Bapak Raja Polda itu juga nama saya Santo, Pak. Jadi jangan Bapak larang saya motor. Saya bukan melarang, Pak. Saya minta tolong supaya jangan diambil. Boleh, Pak. Kalau namanya di ruang